Gadis cantik itu sudah berusia 49 tahun ketika ditemukan dan beratnya hanya sekitar 24 kg. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andi Vela. Jadi pada hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang mungkin akan membuat kita semua merasa kasihan dan sedih. Apakah kalian bisa membayangkan ada seorang ibu yang tega menyiksa anak kandungnya sendiri hanya demi mempertahankan status sosial keluarganya? Hal ini terjadi lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1901 di negara Prancis. Kisah ini terungkap ketika pada suatu hari polisi menemukan seorang wanita yang berusia 50 tahun yang bernama Blanche Monnier. Dia berada di sebuah ruangan yang sangat sempit dan gelap, berbau tidak sedap dan sangat mengerikan. Dan letaknya ruangan itu ada di sebuah rumah yang sangat megah. Blanche Monnier adalah seorang wanita cantik yang berasal dari Poitiers di Prancis. Dia lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1849. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya, sangat terpandang dan sangat dihormati di sana. Dia juga dikenal karena parasnya yang sangat cantik. Ayahnya bernama Émile Monnier dan ibunya bernama Madame Monnier. Dia juga punya saudara laki-laki yang bernama Marcel Monnier yang merupakan seorang pengacara. Pada awalnya, Blanche Monnier ini dibesarkan seperti anak-anak orang kaya pada umumnya. Semuanya tercukupi dan hidupnya mewah. Namun semuanya berubah ketika ayahnya meninggal di tahun 1879 ketika Blanche Monnier itu masih kecil. Ketika itu ibunya yang bernama Madame Monnier itu menjadi orang yang sangat-sangat keras. Tapi meskipun si Madame Monnier ini keras terhadap anak-anaknya, dia di masyarakat itu dikenal sebagai sosok teladan yang sangat dermawan dan ramah dan suka membantu orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia sempat mendapatkan penghargaan amal dari pemerintah Prancis. Lalu ketika berumur 25 tahun, Blanche Monnier ini bertemu dengan seorang pria yang bernama Benjamin. Benjamin merupakan seorang pengacara yang tidak terlalu sukses, jadi dia hanya punya sedikit uang dan umurnya jauh lebih tua daripada si Blanche. Dan singkat cerita, pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Sang Madame Monnier ini tidak merestui hubungan mereka. Ibunya ini pun berkata kepada Blanche bahwa dia wajib menikahi seseorang yang at least sepadan dengan status sosial keluarganya mereka. Dan banyak juga pria-pria kaya yang datang kepingin melamar si Blanche ini. Tapi si Blanche ini menolak semua lamaran pria-pria kaya itu. Dia tetap berpegang teguh pada cintanya terhadap Benjamin. Dan dia pun mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan tetap menikahi Benjamin. Mendengar perkataan anaknya itu, sang ibu ini akhirnya menjadi sangat marah dan kesal. Blanche akhirnya dipenjarakan dan dikurung di atas loteng rumah mewahnya sendiri. Ibunya berkata, kalau kamu ingin dibebaskan, kamu harus mengakhiri hubungan cintamu dengan si Benjamin itu. Tapi Blanche ini menolak dan dia tetap bersikeras untuk mempertahankan cintanya kepada Benjamin. Dan tidak disangka bahwa kejadian hari itu merupakan awal mula dari terbentuknya penjara bagi si Blanche. Dia dipenjarakan di ruangan itu oleh ibunya sendiri selama 25 tahun. Dia dikurung di loteng rumahnya ini selama 25 tahun tanpa cahaya matahari sama sekali dan cuma diberi sisa makanan dari ibunya aja. Kalian bayangin guys, gimana rasanya? Dia makan makanan sisa dari keluarganya. Dia nggak bisa mandi bertahun-tahun, dia nggak bisa potong rambut, dia buang air kecil di sana, dia buang air besar di sana, bahkan dia tidak pernah terkena cahaya matahari sama sekali. Nah, si Madame Monnier ini, ibunya, mengira bahwa si Blanche ini anaknya bakal menyerah. Tapi ternyata si Blanche ini tetap bersikeras. Bahkan setelah kekasihnya si Benjamin ini meninggal di tahun 1895. Penjara ini tetap berlanjut. Sementara Madame Monnier mengatakan ke semua orang bahwa Blanche ini telah menghilang. Sang ibu dan saudaranya Marcel Monnier seolah berduka atas kehilangan Blanche ini. Tapi mereka tetap menjalankan kehidupan mereka itu seperti biasa, jadi seolah kayak nggak ada apa-apa. Bahkan hingga bertahun-tahun, Blanche ini sama sekali tidak pernah dikeluarkan dari ruangan tersebut. Pasti pada saat itu Blanche itu sedih dan menderita banget ya. Cuma hanya karena dia menemukan cinta sejatinya, dia harus menerima siksaan seperti itu. Dan kasus ini baru terungkap ketika kantor kepolisian di kota Poitiers, Prancis mendapatkan kiriman surat kaleng
pada tanggal 23 Mei tahun 1905. Ada sebuah surat yang dikirimkan oleh orang tanpa nama dan tanpa identitas. Surat itu dikirimkan ke kantor polisi dan isinya seperti ini. Tuan Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monnier. Dia kelaparan dan hidup di atas tandu selama 25 tahun di dalam kotorannya sendiri. Surat ini tentunya membuat pihak berwenang sangat-sangat terkejut. Pihak kepolisian berpikir mana mungkin seorang Madame Monnier melakukan hal seperti itu. Dia adalah salah satu warga terhormat di kota itu, yang dimana keluarga itu dikenal sering memberikan donasi. Namun setelah membaca isi surat tersebut, kepala kepolisian memutuskan untuk menginvestigasi rumah Madame Monnier ini untuk memastikan kebenaran dari isi surat tersebut. Sebenarnya kita pun juga paham kalau pihak kepolisian pun pasti merasa sangat-sangat sungkan untuk menginvestigasi rumahnya seorang bangsawan, orang penting di kota itu. Apalagi keluarga ini sangat dikenal oleh masyarakat sekitar, merupakan keluarga yang dermawan sekali. Dan ketika polisi datang ke rumah itu untuk melakukan investigasi, awalnya polisi pun tidak diizinkan untuk masuk, sehingga pihak kepolisian pun terpaksa harus sedikit memaksa agar penyelidikan bisa dijalankan. Akhirnya mereka pun masuk dan menggeledah rumahnya dan menemukan sebuah ruangan kecil dengan kondisi terkunci berada di loteng rumah tersebut. Mereka pun membuka pintu tersebut dan mencium bau yang sangat busuk yang berasal dari ruangan tersebut. Kondisi ruangannya itu juga sangat-sangat gelap dan gak ada cahaya yang masuk sama sekali. Para petugas itu akhirnya membuka jendela. Ketika mereka membuka kordennya itu, debu-debu yang numpuk itu berhamburan jatuh ke lantai. Daun jendela itu harus dicopot dari engselnya supaya udara bisa masuk. Jadi saking bertahun-tahunnya jendela ini udah gak pernah dibuka ya sampai kayak gitu. Begitu cahaya memasuki ruangan, terlihatlah sosok Blanche ini dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Dia tergeletak di atas ranjang di kasur jerami yang busuk. Kondisinya telanjang bulat, sangat-sangat kurus, dengan berat hanya sekitar 24 kilo. Dia sama sekali tidak pernah terkena cahaya matahari dan sosoknya itu udah gak menyerupai manusia lagi. Kepala dan tubuhnya ditutupi dengan selimut yang sangat-sangat menjijikkan. Di sekelilingnya bertebaran fesesnya sendiri, terlihat juga sisa makanan seperti daging, ikan, sayur yang udah busuk, dan roti yang sudah menjamur. Ada banyak tikus dan serangga-serangga kecil yang berlarian di sekitar tempat tidurnya. Udara di sekitar Blanche pun begitu pengap dan tengik sehingga membuat para petugas kepolisian nyaris tidak bisa bernafas. Blanche Monnier tanpa ketakutan ketika para petugas membawanya keluar dari ruangan tersebut. Madame Monnier ini langsung ditahan 1 hari setelah si Blanche ini ditemukan. Madame Monnier pun mengaku niatnya awalnya dia melakukan penyekapan itu agar putrinya mau merenungkan apa yang ia berbuat. Ternyata si Blanche ini tetap bersikeras memilih kekasihnya, sehingga Madame Monnier ini menjadi sangat jengkel dan tetap mengurung putrinya. Meskipun dengan kondisi kekasihnya si Blanche ini sudah meninggal di tahun 1885. Dan ibunya pun membuat aturan bahwa si Blanche ini tidak boleh berinteraksi dengan orang lain kecuali dengan ibunya, saudaranya sendiri, dan sesekali asisten rumah tangganya yang datang ke ruangannya si Blanche ini dengan membawakan sisa-sisa makanan. Dan ibunya pun sengaja untuk tidak memberikan pakaian kepada si Blanche ini, dan sengaja juga untuk jarang memberikan makanan kepada si Blanche. Blanche pun menghabiskan hidupnya di atas tempat tidur busuk, di mana dia pun makan di sana, dia buang air kecil di sana, dia buang air besar juga tetap di ruangan yang sama. Warga kota yang marah, mereka berkumpul di luar sel si Madame Monnier ini, dan kemarahan mereka yang sangat meluap-luap itu membuat sang Madame Monnier merasa stres, dan akhirnya beliau terkena serangan jantung. Akhirnya dia meninggal setelah 15 hari dia di penjara. Sebelum meninggal, si Madame Monnier ini sempat mengubah surat wasiatnya dan dia mewariskan harta kekayaannya untuk perawatan putrinya. Karena si Madame Monnier ini meninggal sebelum dia sempat disidang, akhirnya anak laki-lakinya, sang Marcel Monnier ini menjalani sidang sendirian. Marcel diduga membantu ibunya dalam proses penyekapan si Blanche, tapi si Marcel menolak tuduhan itu dan dia berkata bahwa dia sudah berusaha untuk membuat kehidupan si Blanche ini lebih baik. Dia berkata bahwa ibunya lah yang paling berkuasa di rumah mereka, sehingga dia pun akhirnya terpaksa untuk mematuhi keputusan ibunya. Dan akhirnya pengadilan pun memutuskan Marcel harus dihukum selama 15 bulan, tetapi akhirnya dia naik banding
Ia bisa dibebaskan karena dia tidak terbukti bahwa dia ikut serta dalam kekejian yang telah dilakukan ibunya. Sementara nasibnya Blanche Monnier ini, gadis cantik itu sudah berusia 49 tahun ketika ditemukan dan beratnya hanya sekitar 24 kg. 25 tahun hidup dalam kesunyian sangat berdampak buruk bagi kondisi mentalnya. Ketika pihak berwenang menyelamatkan Blanche, mereka melihat kondisinya Blanche ini seperti sulit berbicara dan pandangannya tuh tampak kosong. Pihak berwenang segera membawa Blanche ke rumah sakit dan Blanche terlihat tampak tenang dan senang ketika para perawat itu memandikannya. Beberapa lama setelah Blanche ini menjalani perawatan di rumah sakit, berat badannya mulai bertambah dan dia sudah mulai bisa berbicara dalam kalimat-kalimat pendek. Dan pada akhirnya, meskipun si Blanche ini sudah mendapatkan perawatan yang baik, tapi penyekapan yang dialami Blanche ini bikin Blanche mengalami trauma yang sangat-sangat dalam, sehingga dia tidak bisa pulih total. Blanche Monnier di sisa hidupnya tinggal di sebuah sanatorium di Bois dan meninggal di sana pada tahun 1913. Nah, menurutmu kira-kira siapa orang yang mengirimkan surat itu ke kantor polisi? Nah itu, penulis surat kaleng yang memberitahu keberadaannya Blanche ini tidak pernah terungkap. Ada yang menduga kalau penulisnya itu adalah saudaranya sendiri, Marcel Monnier. Ada juga yang bilang kalau penulisnya itu adalah salah satu pasangan dari asisten rumah tangganya Blanche Monnier. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira siapa ya yang menulis surat kaleng yang ditujukan kepada pihak berwenang tersebut? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Jadi itulah kisah tragis perjalanan hidup seorang Blanche Monnier. Meskipun dia terlahir di tengah-tengah keluarga yang berada, terhormat, akhir hidupnya pun dia tidak bahagia. Dari kisah ini kita bisa memetik beberapa pelajaran, yaitu bahwa harta bukanlah satu-satunya hal yang bisa membuat kita bahagia. Si Blanche ini saya yakin kehidupannya tidak mungkin kekurangan, tapi apa daya dia harus menderita demi memperjuangkan cintanya. Jadi intinya kasih sayang keluarga yang tulus, yang bisa lebih memprioritaskan kebahagiaan anggota keluarganya dibandingkan dengan kepentingan harta dan tahta, itu jauh lebih bermakna dari segalanya. Oke, sekian video kita kali ini. Kalau kalian punya ide lainnya, kita mau bahas kasus apa lagi buat next video, kalian bisa komen di bawah. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton episode Diguni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya kita dan merasa videonya kita bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian klik tombol dislike-nya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah. Dan juga share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Andi Vela berikutnya. Bye-bye.